Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa Universitas Padjadjaran tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan materi terkait mata kuliah Olah Kreativitas dan Kewirausahaan, atau yang disingkat OKK. Ya. Di mana OKK ini merupakan bagian dari mata kuliah tahap persiapan bersama, ya, yang artinya rekan-rekan mahasiswa digabung dengan rekan-rekan yang lain, ya, fakultas yang berbeda, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan materi OKK ini, ya, ini merujuk pada satu referensi, yaitu modul Active Citizen. Ya. Jadi Active Citizen ini modulnya terdiri dari beberapa modul, ya. Nah, tentu dalam hal ini modul pertama, ya, terkait dengan bagaimana itu mahasiswa bisa memahami, gitu ya, terkait dengan identitas dan budaya. Sebelumnya, ya, sebelum disampaikan terkait dengan materi, ya, perlu juga disampaikan learning journey dari Active Citizen, gitu ya. Nah, learning journey dari Active Citizen ini digambarkan dalam sebuah metafora sungai, ya. Jadi bisa rekan-rekan mahasiswa lihat di sini, ya, bahwa gambar metafora sungai ini terdiri dari dua gunung, ya, dan juga ada beberapa anak sungai, ya, di mana anak sungai ini satu sama lain akhirnya bergabung, ya, menjadi dalam satu aliran, ya, kemudian mengalir, ya, hingga akhirnya ke lautan lepas. Dan juga rekan-rekan mahasiswa bisa lihat di sini, ya, di sini ada suatu gambar, ya, jembatan, ya, yang menghubungkan di antara dua kampung. Nah, ini bagaimana korelasinya antara pembelajaran Active Citizen, ya, yang merupakan materi dari mata kuliah OKK, ya. Nah, tentunya ini merupakan salah satu alur yang nantinya akan rekan-rekan mahasiswa lewati, ya, dan juga pelajari. Nah, anak sungai ini, ya, yang masing-masing, ya, berasal dari sumber mata air yang berbeda, ini merupakan identitas diri dari masing-masing individu, gitu ya. Di mana pada tahap identitas ini mahasiswa, ya, dicoba untuk lebih bisa mengenal diri sendiri, gitu ya. Menggali apa yang menjadi kelebihan, kekurangan, dan juga potensi. Ya. Dan juga pada saat beberapa anak sungai ini bersatu, gitu ya, kemudian bagaimana kalian selaku individu bisa saling mengenal satu sama lain, gitu ya. Dan dalam lingkup yang lebih luas, gitu ya, bagaimana dalam suatu komunitas yang terdiri dari beberapa individu, ya, berencana untuk melakukan suatu aksi sosial, gitu ya. Nah, ini adalah learning journey dari Active Citizen yang digambarkan ke dalam sebuah metafora sungai, ya. Kemudian yang perlu rekan-rekan mahasiswa ketahui, gitu ya, tentu terkait dengan definisi itu penting, gitu ya. Pertama terkait dengan identitas. Apa sih identitas itu? Gitu. Nah, tentu ini menjadi suatu pertanyaan besar juga bagi rekan-rekan mahasiswa yang mencoba untuk lebih mengenal dirinya sendiri, gitu. Apa yang menjadi sumber kekuatan diri sendiri, ya, ya. Apa yang menjadi kekurangan. Jadi di sini perlunya mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa untuk mengetahui, ya, identitas itu apa sih. Nah, tentu dari masing-masing individu itu memiliki karakteristik yang berbeda, gitu ya, identitas yang berbeda. Dalam hal ini identitas ini digambarkan sebagai bentuk refleksi diri, gitu ya. Dan tentu saja ini bisa bersumber dari keluarga, gitu ya, jenis kelamin, budaya, etnis, dan sebuah proses sosial. Dan itulah semua yang membentuk karakteristik atau identitas masing-masing individu. Nah, oleh karena itu penting juga bagi rekan-rekan mahasiswa yang dalam hal ini di dalam materi OKK untuk lebih mengenal diri sendiri, ya. Mengenal apa yang menjadi identitas, kelebihan, dan kekurangan.
Selain itu, apa sih pentingnya rekan-rekan mahasiswa untuk bisa mengenal diri sendiri? Siapa saya? Nah, ini juga salah satu pertanyaan terbesar gitu, terkait dengan pentingnya mengenal diri sendiri. Gitu. Tentu dalam hal ini pentingnya mengenal diri sendiri itu tentu ya, sebagai bekal untuk mengetahui apa yang menjadi potensi yang ada di dalam diri. Jadi pada dasarnya potensi diri itu merupakan modal dasar gitu dalam menciptakan sebuah interaksi gitu, dalam lingkup yang lebih luas di dalam suatu komunitas ya, untuk mencapai suatu tujuan. Nah, nanti di akhir rekan-rekan mahasiswa akan dihadapkan kepada suatu aksi sosial gitu, untuk mencapai suatu tujuan. Jadi pada dasarnya mata kuliah OKK ini lebih kepada project based learning. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa berkolaborasi, membangun interaksi bersama rekan-rekan yang lain untuk membuat suatu perencanaan aksi sosial. Nah, ini pentingnya di sini ya. Jadi tanpa dibekali dengan kemampuan untuk mengenal diri sendiri, tentu akan menjadi kesulitan ya bagi rekan-rekan mahasiswa ya, untuk berkolaborasi dengan rekan yang lain untuk membuat suatu proyek aksi sosial. Selain itu ya, ketika mengenal diri sendiri itu juga untuk membangun penerimaan diri ya. Karena sebagaimana yang diketahui ya, bahwa penerimaan diri sendiri itu sebagai bekal atau dasar untuk rekan-rekan bisa untuk tumbuhnya rasa percaya diri. Nah, tentu dalam membangun interaksi dibutuhkan, itu modal dasar juga percaya diri. Tanpa dibekali adanya rasa percaya diri, tentu ini jadi sulit rekan-rekan mahasiswa untuk membangun interaksi bersama orang lain. Dan juga membangun penerimaan diri juga itu sebagai kekuatan diri gitu ya, untuk membangun apa yang menjadi potensi yang ada di dalam diri sendiri. Itu semua adalah modal dasar ya. Dan selanjutnya bahwa masing-masing dari kita ini membawa identitas yang berbeda. Jadi tidak ada individu yang memiliki identitas yang memang identik sama gitu. Pasti ada juga yang berbeda. Jadi digambarkan seperti ini gitu ya, bahwa masing-masing individu itu tentu memiliki identitas yang berbeda gitu ya. Dan memang di antara beberapa individu yang ada di dalam komunitas memang barangkali ada yang memang memiliki karakteristik yang sama, identitas yang sama, namun tentu saja pada dasarnya berbeda. Namun bagaimana saudara saat bisa lebih mengenal diri sendiri, ya, rekan-rekan mahasiswa juga bagaimana membangun interaksi bersama rekan-rekan lain untuk mencapai suatu tujuan, gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana identitas itu diekspresikan, ini digambarkan ke dalam sebuah metafora gunung es, kurang lebih seperti ini ya. Nah, seperti rekan-rekan mahasiswa lihat di sini, metafora gunung es ini digambarkan bahwa ini ada bagian yang nampak atau yang terlihat. Tapi ada juga bagian yang memang tidak tampak, tidak terlihat, atau barangkali ini disembunyikan. Nah, inilah kondisi faktual di mana identitas itu diekspresikan. Ada yang barangkali yang masuk ke dalam ranah privacy, ya, mungkin ini bagian dari aspek yang tentu saja bukan untuk konsumsi publik, ya, tentu tidak sebaiknya untuk dipublikasikan atau diperlihatkan, gitu ya. Nah, ini juga salah satu aspek terpenting di mana bahwa metafora gunung es ini sebagai bentuk gambaran bagaimana identitas itu diekspresikan. Selain identitas, ya, kemudian yang tidak kalah pentingnya yang merupakan bagian dari materi OKK ini, yaitu terkait dengan budaya. Gitu ya. Nah, ini juga salah satu pertanyaan mendasar ya. Jadi apa sih budaya itu? Nah, memang pada dasarnya tidak ada definisi yang baku ya terkait dengan budaya. Jadi pada prinsipnya bahwa budaya itu merupakan seperangkat nilai ya, keyakinan, ya, sikap dan juga perilaku yang memang dipelajari ya, dan juga dibagikan ya, di dalam suatu komunitas. Nah, lalu bagaimana hubungan antara keduanya ya? Bagaimana antara identitas dan budaya itu saling terhubung ya? Nanti rekan-rekan mahasiswa bisa melihat lebih jauh ya, itu
di sini berasal dari latar belakang yang berbeda ya, tentu ya, baik latar belakang apa namanya budaya gitu, agama, gitu. Tapi tentu di dalam suatu institusi ya, ditempatkan dalam satu perguruan tinggi ya, memiliki tujuan yang sama. Jadi bagaimana identitas dan budaya itu terhubung ya. Ini bisa digambarkan ke dalam sebuah grafik gitu ya. Identitas dan budaya. Bila identitas itu dituangkan di dalam suatu kelompok yang kecil dan budaya di dalam suatu lingkup yang besar, lalu bagaimana kedua aspek ini saling terhubung? Apakah identitas itu mempengaruhi budaya atau justru sebaliknya, ya, budaya yang mempengaruhi identitas? Nah, tentu ini menjadi suatu pertanyaan juga, ya, bagaimana apa namanya rekan-rekan mahasiswa melihat karakteristik identitas yang rekan-rekan mahasiswa miliki itu pada dasarnya lebih banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang tumbuh di dalam keluarga terutama, gitu. Atau ada hal-hal lainnya dalam lingkup besar yang memang mempengaruhi ya karakteristik atau identitas setiap individu. Nah, ini menjadi salah satu kajian yang ada di dalam materi OKK juga ya, yang merujuk kepada referensi dari learning journey dari active citizen, identitas dan budaya. Nah, kemudian ini sebagai bentuk gambaran ya dari cabang-cabang dari budaya ya. Nah, ini banyak cabang ya, bisa terdiri dari nilai ya, bahasa, makanan, ya, cerita, seni ya, ya. Kemudian tradisi ya dan sebagainya, yang tentu saja hal ini merupakan bagian dari kultur atau budaya yang mempengaruhi identitas. Dan bahkan kita bisa melihat ya, identitas seseorang itu dari makanan ya. Sebagai contoh, di beberapa negara gitu ya memiliki makanan yang khas, atau di dalam kesatuan wilayah Republik Indonesia saja gitu. Terkait bicara makanan, tentu masing-masing wilayah itu memiliki ciri khas ya, di mana itu merupakan bagian dari apa, ciri dari budaya atau identitas suatu bangsa ya. Nah, karena tadi disampaikan bahwa cabang-cabang dari budaya itu banyak ya, itu dari makanan, musik, olahraga, ya, kesenian, banyak hal, bahasa, logat, itu juga salah satu bagian yang menunjukkan identitas dari individu. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa identitas dan budaya itu tergantung pada bagaimana kita itu menilai sesuatu itu dari perspektif yang berbeda, gitu ya. Ya, tentu dengan banyaknya kultur budaya yang berbeda, ya, tentu akan melahirkan berbagai macam perspektif dalam menilai sesuatu. Ini hanyalah sebuah quote gitu ya. Nah, ini tergantung pada bagaimana seseorang menggunakan salah satu tools, cara gitu ya, menilai sesuatu. Gitu. Ada kalanya seseorang menilai sesuatu terhadap apa yang tidak mereka pahami. Gitu. Nah, apakah nanti lebih banyak menggunakan asumsi atau fakta? Nah, ini penting ya. Nah, tentu dalam mengenal identitas, ya, identitas digambarkan tadi sebelumnya tidak ke dalam suatu bentuk metafora gunung es, gitu ya, yang membuat orang di luar itu melakukan penilaian gitu, tentang identitas seseorang. Ada kalanya identitas seseorang itu diwujudkan atau apa namanya untuk cara untuk mengetahui gitu, dengan cara menggunakan asumsi atau fakta. Dan ini juga salah satu pertanyaan besar gitu terkait dengan apa itu asumsi, dan memang ini tidak ada definisi yang baku ya. Namun dalam hal ini dalam konteks yang lebih luas dan secara aplikatif tentu ini berbeda ya. Ya, antara asumsi dan fakta gitu. Nah, jadi dalam menilai sesuatu, apakah nanti seseorang itu lebih banyak didasarkan kepada asumsi atau didasarkan kepada fakta ya, mencari kebenaran gitu ya. Nah, ini menjadi suatu persoalan manakala
individu itu menilai seseorang lebih banyak menggunakan sisi asumsi gitu ya, tanpa melakukan klarifikasi. Nah, karena tentu saja ini lebih banyak kepada kita bisa melihat ya dalam konteks yang lebih luas di dalam masyarakat dengan beredarnya berita-berita yang tidak benar, bohong gitu ya. Tentu ini sesuatu atau peristiwa yang memang perlu lebih banyak dilakukan klarifikasi. Ada kalanya orang itu hanya berdasarkan kepada apa yang mereka dengar ya, atau apa yang mereka lihat saja gitu ya. Namun tanpa kita menggali lebih jauh terkait dengan kebenaran, ya, mencari suatu fakta. Nah, ini menjadi penting. Ya. Nah, ini salah satu bagian terpenting di dalam materi OKK ya, terkait dengan identitas dan budaya dan juga aspek-aspek dan para variabel lain yang memang melingkupi materi. Dan untuk selanjutnya nanti akan dilanjutkan ke modul 2. Baik, untuk materi modul 1 sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan pembelajaran manfaat ya, berdasarkan learning journey dari active citizen. Terima kasih.